saya Lailatul Mughfirah dari delegasi PAJ Tegal Siwalan. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil Makesta yang diselenggarakan di PK IPNU IPPNU Darul Mukhlasin. Ada 8 materi dan materi pertama yang akan saya jelaskan ialah ke IPPNU-an. Baik, IPPNU ini ialah singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 Masehi atau 8 Rajab 1377 Hijriah. Hasil Muktamar NU ke-20 tahun 1954 di Surakarta. Untuk pendiri PPNU ini ada 5. Yang pertama Umroh Mahfudzoh, yang kedua Atika Murtado, yang ketiga Latifah Hashim, yang keempat Ramlah, dan yang terakhir Basyirah Saimuri. Untuk ketua IPPNU sendiri ialah Umroh Mahfudzoh. Untuk visi dan misi ke IPPNU-an, visinya ialah membentuk pelajar putri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berilmu, yang berakhlak mulia, serta berkewawasan kebangsaan, dan bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk misinya ialah mempersiapkan kader-kader pemimpin militan untuk menjadi insan Rabbani sebagai penerus perjuangan bangsa dan mengusahakan tercapainya tujuan organisasi. Nah, di logo IPPNU ini terdapat lambang-lambang yang memiliki arti. Yang pertama, segitiga yang berarti iman, Islam, dan ihsan. 1 bintang di tengah yang berarti Nabi Muhammad SAW, 4 bintang sebelah kanan Khulafaur Rasyidin, dan 4 bintang sebelah kiri 4 mazhab. 2 kitab yang berarti Al-Quran dan Hadis, 2 bunga melati yang berarti lambang perempuan yang memiliki kesucian hati dan kebersihan pikiran. 5 titik di antara huruf IPPNU yang berarti rukun Islam, warna hijau yang berarti kesuburan, warna putih yang berarti kesucian, dan warna kuning yang berarti kejayaan. Dan yang terakhir 2 bulu bersilang yang berarti aktif membaca dan menulis. Nah, untuk materi kedua yang akan saya jelaskan ialah ke IPNU-an. IPNU ialah singkatan dari Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954 Masehi. Nah, pendiri IPNU ini ada 3. Yang pertama Muhammad Sufyan Khalil, yang kedua Haji Mustafa, dan yang ketiga Abdul Ghani Farida. Nah, yang menjadi ketua umum pertama di IPNU ini bukan yang menjadi pendiri IPNU itu sendiri, melainkan ketua terpilih yaitu Muhammad Tolha Mansur yang terpilih dalam konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 1954 yang melibatkan perwakilan dari Semarang, Jombang, Yogyakarta, Solo, dan Kediri. IPNU ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai wadah perjuangan pelajar, yang kedua sebagai wadah kaderisasi pelajar, yang ketiga sebagai wadah penguatan pelajar, dan yang keempat sebagai wadah komunikasi pelajar. Dan untuk tujuan IPNU sendiri ialah membentuk pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkewawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di logo IPNU ini terdapat lambang-lambang yang memiliki arti seperti 3 titik di antara huruf IPNU yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Bentuk bulat yang berarti istiqomah, 1 bintang di tengah yang berarti Nabi Muhammad SAW, 4 bintang di atas berarti Khulafaur Rasyidin, 4 bintang di bawah yang berarti 4 mazhab, dan 9 bintang yang berarti keluarga Nahdlatul Ulama. 2 kitab yang berarti Al-Quran dan Hadis, 2 bulu bersilang yang berarti ilmu agama dan ilmu umum, 6 garis putih sejajar yang berarti rukun iman, warna putih yang berarti kesucian, warna hijau yang berarti kesuburan, dan warna kuning yang berarti kejayaan. Materi ketiga yang akan saya jelaskan ialah ke NU-an. Pengertian Ahlus Sunnah menurut NU. Secara umum, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan
yang mengikuti Al-Quran dan hadis serta jejak langkah para sahabat Nabi Muhammad SAW baik dalam akidah, fikih maupun tasawuf. Sedangkan menurut NU, pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang dalam akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur. NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama dan memiliki 4 prinsip perjuangan NU. Yang pertama, tawasud atau moderat, yang berarti bersikap seimbang dan tidak ekstrem dalam beragama. Yang kedua, tasammuh atau toleransi, yang berarti menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang ketiga, tawazun atau keseimbangan, yang berarti menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang keempat, i'tidal lurus, berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Baik, materi keempat yang akan saya jelaskan ialah keaswajaan. Aswaja ialah singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata ahlu yang berarti keluarga, golongan atau pengikut. As-sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. Al-jamaah secara bahasa berasal dari kata al-jam'u yang berarti mengumpulkan yang bercerai-berai. Nah, aswaja ini juga memiliki 4 pilar. Yang pertama, tawasud, mengambil jalan tengah. Tasammuh yang berarti toleransi. Tawazun yang berarti menjaga keseimbangan, tidak kekurangan suatu unsur dan tidak berlebihan suatu unsur. Dan yang keempat adalah amal ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tokoh-tokoh aswaja yang saya ketahui, yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang ketiga Imam Al-Ghazali, dan yang keempat Syekh Yusuf dari Makassar. Materi kelima yang akan saya jelaskan ialah keindonesiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin, manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada orang tahu tapi dia tahu bahwasannya dia tahu, seperti contoh ulama atau wali. Yang kedua, ada orang tahu tapi dia tidak tahu bahwasannya dia tahu. Artinya, ada seseorang yang memiliki bakat dan pengetahuan tapi dia tidak percaya diri. Yang ketiga, ada orang tidak tahu tapi dia tahu bahwasannya dia tidak tahu. Seperti contoh, seorang pelajar yang rajin bertanya dan meningkatkan pengetahuannya. Yang keempat, ada orang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwasannya dia tidak tahu. Seperti contoh, seseorang yang merasa dirinya paling benar padahal pengetahuannya sangat terbatas. Kaidah Islam fikrah wasatiyah. Yang pertama, santun, tidak keras dan tidak radikal. Yang kedua, kesukarelaan, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi. Dan yang ketiga, toleransi. Yang keempat, saling mencintai, tidak saling bermusuhan dan membenci. Materi keenam yang akan saya jelaskan ialah public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking ialah seni berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat di depan audiens. Tujuannya untuk menginformasikan, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Kenapa sih public speaking itu penting? Yang pertama, karena dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, membuka peluang karir. Hal-hal yang harus dihindari saat menjadi Master of Ceremony. Yang pertama, memukul mikrofon, hindari kata mungkin, menggunakan kata saya, menggunakan kata cukup, mengucapkan izinkan saya, para hadirin atau hadirin sekalian, membacakan rundown acara, permintaan maaf, menggunakan kata oke, humor yang berlebihan, tempat dan waktu, untuk mengingat acara selanjutnya, dan untuk mempersingkat waktu. Materi ketujuh yang akan saya jelaskan ialah keorganisasian. Organisasi ialah sekumpulan orang yang membentuk kerjasama dengan adanya tujuan tertentu dan mempunyai pedoman. Unsur-unsur organisasi ini ada 3. Yang pertama,
adanya orang, intinya itu lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya tujuan yang diinginkan. Fungsi organisasi ialah sebagai wadah sekelompok orang yang memiliki kehendak atau keinginan yang sama. Selain itu, berfungsi sebagai upaya untuk mempermudah seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat organisasi itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan ukhuwah di antara sesama. Yang kedua, menambah sahabat. Yang ketiga, meningkatkan wawasan. Dan yang keempat, sebagai media berlatih hidup di masyarakat. Materi ke-8 sekaligus terakhir yang akan saya jelaskan ialah leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, menuntun, mengajak, dan menggerakkan seseorang atau kelompok sehingga mau berbuat atau berkarya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Nah, untuk sifat-sifat yang harus dimiliki seorang leadership ini ada 4. Yang pertama, amanah. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tablik. Dan yang keempat, fatonah. Dan untuk tipe-tipe yang harus dimiliki seorang leadership ini juga ada 4. Yang pertama, karismatik. Yang kedua, otoriter. Yang ketiga, liberal. Dan yang keempat, demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf walaupun banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.